Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik, channel motivasi lepas dari anxiety, psikosomatis maupun asam lambung berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda semua dalam lindungan Allah SWT dimanapun, kapanpun, serta selalu diberikan kesehatan, yaitu kesehatan jasmani maupun jiwani. Dan yang lebih utama, Anda segera dilepaskan dari belenggu anxiety, psikosomatis maupun asam lambung. Agar apa? Agar Anda bisa menikmati hidup ini dengan penuh kedamaian, ketenangan, dan kesenangan. Saya juga minta doanya kepada sahabatku, saudaraku, subscriberku, atau yang menonton video saya ini, supaya saya juga diberi kesehatan, yaitu sehat jasmani maupun jiwani. Oke, kali ini saya akan membahas tentang untuk malas berpikir. Malas berpikir di sini dalam arti yang positif, bukan dalam hal yang negatif. Tapi sebelum saya kupas, tentunya saya mengharap pada rekan-rekan semua yang baru bergabung untuk melihat video saya yang dulu-dulu ya, supaya Anda paham. Dan Anda kalau bertanya, apakah Bapak merasakan ini, itu sudah saya bahas, yaitu nanti tonton saja video saya yang judulnya 58 sensasi yang saya rasakan. Nah, di situ nanti akan terjawab, gitu ya. Terus solusi-solusi yang saya berikan sudah ada di video saya. Dan saya mohon yang baru bergabung atau yang baru gabung menonton video saya saat ini, silakan Anda tekan tulisan subscribe ya yang berwarna merah dan nyalakan tombol loncengnya. Biar apa? Biar Anda tidak ketinggalan dengan video-video saya. Karena apa yang saya ungkapkan ini adalah berdasarkan pengalaman saya, apa yang saya alami, apa yang saya rasakan, dan apa yang saya lakukan di saat saya menderita anxiety, psikosomatis maupun asam lambung, begitu. Oke, saya akan bahas tentang malas berpikir ya. Usahakan menjelang malam ya, menjelang malam Anda harus istirahatkan otak, yaitu dengan apa? Dengan malas untuk berpikir. Malas untuk berpikir yang susah-susah, malas untuk berpikir tentang sensasi Anda, malas berpikir tentang hal yang rumit-rumit yang tentunya menguras energi otak Anda, gitu ya. Karena energi di badan Anda itu bisa diserap oleh otak, oleh pemikiran kita ya. Jadi kenapa Anda semua termasuk saya ya, dulu kalau saat alami anxiety, psikosomatis, itu badan terasa lemah walaupun tidak beraktivitas. Itu tandanya apa? Itu tandanya energi yang harusnya untuk raga kita itu diserap oleh pikiran-pikiran kita sendiri dengan berpikir yang aneh-aneh, berpikir yang menakutkan, berpikir yang menebak-nebak tentang sakit Anda, berpikir tentang hal-hal buruk yang belum tentu terjadi, dan sebagainya. Nah, itu terkuras, akhirnya larinya ke pikiran. Jadi Anda badannya terasa lemah, begitu. Nah, bagaimana caranya supaya menjelang malam itu Anda malas berpikir? Tidak menjelang malam saja sih, bangun tidur usahakan malas untuk berpikir, gitu ya. Caranya begini, kalau Anda menjelang malam
supaya Anda malas berpikir, memikirkan sesuatu yang menakutkan dan sebagainya tadi yang sudah saya sebutkan. Anda ya, setelah mandi sudah Anda duduk saja atau berbaring dengan berzikir. Bagi yang muslim, istighfar, zikir, ya, istighfar, zikir, sudah itu terus. Kalau yang muslim, subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sudah, itu terus ya. Terus bagaimana Pak? Saya kan masih punya anak kecil misalnya ya, masih punya bayi. Bagi yang ibu-ibu ya, tentunya di sini ada hambatan tersendiri. Jadi Anda ya harus pandai mengatur waktu Anda. Mungkin bisa bergantian dengan suami Anda ya, begitu. Tuh. Terus ada lagi pasti, bagaimana saya tidak berpikir Pak? Wong sensasi ini saya rasakan, iya, saya tahu. Saya berani ngomong begini karena saya juga merasakan. Saya merasakan, saya mengalami. Makanya saya berani membuat channel ini. Kalau saya tidak pernah mengalami, tidak pernah merasakan, saya tidak akan membuat channel ini. Dan dulu saya nggak punya rencana untuk membuat channel ini ya. Karena saya itu, kok banyak ya orang yang mengalami anxiety psikosomatis. Kebetulan saya sudah sembuh. Jadi saya buat channel ini, gitu. Ya, itu yang pertama tadi, habis mandi. Sebelum mandi pun Anda olahraga dulu, jalan kaki ya, jalan kaki. Jalan kaki pun ya sambil berzikir ya. Terus mandi, habis itu Anda lanjutkan bisa duduk-duduk atau berbaring, tapi dengan zikir. Berbaring yang tidak memikirkan sesuatu yang menakutkan ya, sesuatu yang belum tentu terjadi, menebak-nebak sendiri. Kalau Anda melamun terus, akhirnya Anda akan yang namanya sensasi itu pasti Anda ikuti, begitu kalau melamun. Tapi kalau Anda berzikir, nanti akan lain ceritanya. Terus pasti ada pertanyaan lagi, Pak, kalau saya gimana bisa berzikir sedangkan saya merasakan sensasi-sensasi ini? Terus kalau Anda merasakan sensasi-sensasi itu, apa ada ruginya kalau Anda berzikir? Begitu. Iya kan? Kan nggak ada ruginya, malah Anda beruntung, yaitu mendapatkan amal. Gitu. Nah, itu ya. Jadi harus dilatih. Walaupun memang betul, kalau sensasi-sensasi itu masih kita rasakan, jangankan untuk yang lain ya, untuk ibadah aja, untuk berzikir rasanya malas. Itu saya tahu, ya, saya tahu. Saya dulu juga begitu, tapi akhirnya harus saya latih. Gitu. Dan bagi Anda yang non Muslim, silahkan sesuai agama yang diajarkan pada Anda, ya. Mengingat Tuhan itu bagaimana, meminta ampun itu bagaimana, itu menurut agama Anda masing-masing. Gitu. Itu. Terus yang kedua itu adalah setelah Anda melaksanakan sholat maghrib, atau Anda bisa makan dulu baru sholat maghrib, atau sholat maghrib baru makan, ya kan? Setelah Anda sholat maghrib, makan, usahakan jangan berbaring ya, jangan berbaring. Setelah makan jangan berbaring. Kalau bisa Anda boleh berbaring, tetapi dengan posisi mungkin 45 derajat ya. Supaya apa? Supaya Anda setelah makan itu asam lambung Anda tidak naik, gitu. Nah, kalau bisa duduk saja ya. Duduk pun itu usahakan Anda juga selalu berzikir, atau Anda bisa menonton hiburan-hiburan yang menyenangkan di televisi ya. Buka-buka YouTube. Nah, buka-buka YouTube motivasi-motivasi dari mentor-mentor Anda, atau Anda mendatangi mentor-mentor Anda, gitu ya. Karena di waktu maghrib menjelang isya itu waktunya itu memang sempit sih, tetapi usahakan itu Anda ada aktivitas macam ini.
Anda punya aktivitas yang membuat Anda itu malas untuk berpikir, gitu ya. Itu. Terus yang ketiga, setelah Isya ini tentunya, setelah Isya Anda hukumnya langsung berbaring di tempat tidur, gitu. Berbaring di tempat tidur Anda bisa melakukan olah nafas, ya, olah nafas, meditasi bisa. Meditasi ini bisa mengosongkan otak. Jadi untuk orang yang meditasi itu biasanya nggak berpikir yang macam-macam, itu enggak, pasti pikirannya kosong. Kosong di sini bukan berarti blank, itu enggak ya. Hati kita, pikiran kita itu hanya tertuju sama Sang Pencipta. Karena meditasi ini ada tahapan-tahapan. Yang pertama itu adalah dengan mengatur napas, ya, olah napas, mengatur napas, memberikan sugesti-sugesti dengan olah nafas. Terus setelah itu Anda yang namanya tahapan yang kedua adalah mengosongkan pikiran, gitu. Terus tahap yang ketiga itu Anda yaitu menuju tujuan meditasi Anda itu apa, begitu. Nah, itu ya. Itu yang ketiga. Terus yang keempat, nanti setelah Anda selesai melakukan olah nafas, meditasi, Anda mungkin bisa mendengarkan meditasi dari saya yang memberikan sugesti-sugesti itu. Sudah, HP ditaruh ya, HP ditaruh sampai Anda tertidur. Setelah itu jangan pegang-pegang HP, tidur saja. Nanti Anda pasti malas untuk berpikir. Karena apa? Kalau Anda sebelum tidur melihatnya sesuatu YouTube yang mungkin tanda-tanda kematian, gejala-gejala penyakit, terus YouTube yang horor-horor misalnya, nanti Anda akan, pikiran Anda ya, apa yang Anda lihat tadi itu masuk di pikiran bawah sadar, dan nantinya Anda kalau sebelum tidur melakukan pikiran yang tidak-tidak, menonton YouTube yang menakutkan, terus yang horor-horor, nah itu nanti akan terbawa mimpi. Akhirnya Anda akan mengalami mimpi buruk, gitu. Alangkah baiknya kalau sebelum tidur Anda ya, HP itu Anda pakai, Anda taruh, Anda mendengarkan audio-audio relaksasi. Dan bagi Anda yang muslim bisa mendengarkan sholawat-sholawat atau muratal Al-Quran, begitu. Biar apa? Biar Anda rileks, tidak berpikir kemana-mana. Otak Anda kosong, malas untuk berpikir, begitu. Nah, itu. Terus selanjutnya setelah Anda bangun pagi ya, itu jangan langsung pegang HP. Udah, jangan langsung pegang HP, lihat-lihat media sosial, WA, grup, Instagram, Facebook, dan sebagainya. Sudah ya, Anda bangun tidur, usahakan jangan langsung bangkit begitu ya. Anda bangun, sudah, yang namanya orang Jawa itu molet ya, molet, itu, molet yang begitu. Terus Anda tetap berbaring, Anda menikmati nafas Anda, keluar masuknya nafas Anda selama 1 menit. Setelah itu Anda baru duduk, nyantai sebentar, ambil napas, atur napas. Nah, setelah Anda duduk itu 1 menit juga, terus Anda minggir ya, minggir di tempat tidur Anda, jangan langsung berdiri. Tempelkan kaki Anda di lantai dulu ya, duduk di pinggir ranjang, kaki Anda ini telapak nyentuh di lantai dulu. Nah, itu selama 1 menit. Terus habis itu Anda baru berdiri ya. Setelah berdiri jangan langsung jalan, sudah berdiri aja sambil menggerak-gerakkan tangan-tangan Anda, pelenturan begini ya, pokoknya senyaman Anda lah. Setelah itu Anda baru jalan, mungkin wudhu untuk sholat subuh. Setelah itu Anda jalan-jalan lagi. Nah, ini di siang harinya. Di siang harinya ini atau di pagi, otomatis kita itu mau tidak mau harus berpikir. Mau tidak mau harus berpikir. Berpikir tentang pekerjaan kita, berpikir kita mencari nafkah nanti bagaimana, begitu. Nah,
itu adalah pikiran yang positif, tidak apa-apa itu ya. Yang penting malam ya, menjelang malam itu otak itu harus off gitu. Otak harus off. Tidak boleh memikirkan yang tidak begitu. Ya, kalau pagi hari ya kita memang mau beraktivitas. Setelah Anda sarapan, saya yakin pikirannya nanti tertuju pada pekerjaan. Ya, itu saya yakin. Nah, itu tidak apa-apa, asalkan begini ya. Dalam pekerjaan itu jangan memikirkan yang rumit-rumit. Ya. Jangan memikirkan rumit-rumit, mengerjakan sesuatu yang mungkin Anda tidak mampu. Gitu. Karena apa? Orang yang pandai justru orang yang menghindari yang sesuatu yang sulit-sulit, yang susah-susah itu dihindari. Itu merupakan orang pandai ya. Jangan salah loh ya. Orang pandai itu orang yang menghindari hal yang rumit-rumit gitu. Saya sekarang juga begitu kalau kerjaan di komputer. Kalau hal itu sudah rumit, sudah saya nggak mau berpikir. Nggak mau berpikir yang rumit-rumit. Kalau nggak bisa ya udah saya minta bantuan sama teman begitu. Nah, itu ya. Jadi jangan buang energi di otak Anda. Biar apa? Biar energi itu tetap ada di raga Anda, bukan larinya ke pikiran-pikiran Anda. Karena apa? Pikiran-pikiran itu menguras energi loh. Jangan salah. Sekarang begini saya buktikan ya. Kalau Anda sedang sedih, susah, waktu Anda sehat lah, sedih, susah, saya yakin Anda malas untuk bergerak. Nah, itulah badan Anda lemah. Nah, itu karena apa? Energi yang ada di raga Anda diserap di pemikiran-pemikiran Anda. Begitu ya. Itu perlu Anda ketahui. Kalau Anda bertanya begini, Pak Yono kok bisa ngomong begitu? Ya, itu karena yang saya lakukan. Gitu. Jadi saya sekarang orangnya malas untuk berpikir dengan sesuatu hal yang negatif. Gak mau saya berpikir ke hal yang negatif. Begitu. Jangan disalahartikan ya. Wah, saya malas berpikir. Kalau dalam hal yang positif ya silakan. Ya. Tetapi dalam hal yang negatif, setiap Anda mengingat sesuatu yang menyusahkan, ya, membuat Anda ingat akan sensasi, membuat Anda berpikir jauh ke sana, sugestikan Anda malas untuk berpikir. Gitu. Misalnya Anda mikir begini yang susah-susah, saya malas berpikir. Caranya bagaimana? Kalau Anda muslim ya itu, astagfirullahaladzim, subhanallah, sudah begitu terus. Ya, bukannya saya ini menggurui Anda, tapi memang itu yang saya lakukan gitu. Tetap sabar ya, sabar, memang harus sabar. Kalau Anda tidak sabar ya, misalnya Anda mentargetkan bulan ini saya harus sembuh dan Anda belum sembuh, pasti Anda merasa di PHP gitu ya. Enggak, loh saya kok nggak sembuh-sembuh. Akhirnya waktu itu Anda rasakan terlalu lama, begitu. Lama sekali. Karena kita lagi susah-susah. Tetapi sedangkan orang yang senang, bahagia itu waktu terasa cepat, gitu. Ya, mungkin semoga apa yang saya ungkap ini bermanfaat untuk Anda semua. Dan saya tetap sarankan yaitu yang namanya olah rasa, olah nafas, olahraga, istighfar, zikir, meditasi. Ya, Anda dengarkan video saya meditasi itu terus, yang di laut itu ya, dengarkan terus tiap hari. Mau tidur dengarkan terus. Nanti Anda akan malas untuk berpikir. Kuncinya Anda harus ikuti tuntunan-tuntunan dari saya. Semakin Anda berpikir ke hal yang lain, Anda malas untuk berpikir. Begitu. Itu saya ciptakan ya, itu karena saya tahu kebutuhan otak kita. Kebutuhan otak saya waktu mengalami anxiety psikosomatis yaitu kebutuhannya tidak mau berpikir. Harus kita turuti. Kalau memang nggak mau berpikir ya sudah, jangan berpikir sesuatu yang negatif begitu. Ya, mungkin itu berguna bagi Anda. Semoga saja ya. Dan jangan lupa tetap berpikir yang positif dan cuek. Latih untuk cuek. Karena cuek itu ilmu kelas tinggi. Tidak perlu berguru untuk cuek itu.
tentunya harus dilatih gitu. Ya mungkin itu saja. Nanti Anda bosan melihat saya, dan silakan Anda tetap ikhtiar insani maupun ikhtiar ilahi, karena dua-duanya itu sangat mendukung gitu. Karena kalau kita nggak mau berusaha, tidak mau merubah nasib kita, Allah tidak akan berubah gitu ya. Allah akan merubah nasib seorang kaum kalau kaum itu mau merubah dirinya sendiri gitu ya. Saya bukan ustadz, saya bukan ulama, tetapi yang saya dapatkan ini saya tularkan pada Anda semua gitu. Salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.